Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama amarana ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji serta syukur hendaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam majlis yang kita husnudzon kepada Allah, ini majlis mulia, majlis yang berkah, diadakan setelah sholat subuh. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kita dicatat sebagai hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan wasilah ini majlis kita dicatat sebagai hamba-hamba yang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, juga anak-anak kita semua soleh-solehah, semua yang hajat kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita sama-sama mengaji, sama-sama membaca kitabnya ulama. Jadi kita bukan siapa-siapa, tapi kita mendengarkan atau membaca kitabnya ulama yang mudah-mudahan kita mengambil berkah dari ilmunya ulama. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Hari ini para jamaah kita ada di bulan Dzulqa'dah, tanggal ke-15, tanggal ke-15 mungkin ya, 15 Dzulqa'dah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahu alazim. Intinya itu seruan untuk berhaji, al-hajju. Dan haji itu kata Allah pada beberapa bulan yang dimaklumkan. Jadi bulan haji yang kita kenal biasanya bahasa Sunda bulan Rayagung ya biasanya. Itu kita kenalnya Dzulhijjah. Tapi kalau dalam Al-Quran bahasanya ternyata bukan syahrul haji, bukan bulan haji, tapi ashhurun. Jadi bulan-bulan. Jadi bukan bulan Dzulhijjah saja. Tetapi ternyata bulan haji itu dimulai dari Syawal, thumma Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ulama menerangkan bahwa kita afdol untuk mulai berihram haji itu dari Syawal, kemudian dari Dzulqa'dah boleh, tentu demikian dari Dzulhijjah mulai bisa berihram untuk haji. Kita ada di bulan Dzulqa'dah, maka tidak ada atau cocok kalau kita membahas mengenai haji dan umrah. Kita baca sama-sama para jemaah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ilmikum fi darin amin ila anqal
Babul haji wal umrati. Bab mengenai haji dan umrah. Huwa bi fathi awwalihi wa kasrihi lughatan al-qasdu. Haji di sini sekatakan ada di fathah awalnya dan juga di kasroh. Jadi bisa hajja atau hijju ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Atau ada al-hajju di fathah atau di kasroh, haknya ini secara bahasa Bapak Ibu, secara bahasa bermakna al-qasdu. Al-qasdu maksudnya menuju atau bertujuan menuju ya. Au kathratuhu ila may yu'azzam, atau banyaknya kita atau seseorang atau orang menuju ke orang yang diagungkan, man yu'azzam. Jadi intinya menuju ya, menuju ke suatu tempat atau orang yang diagungkan. Wa syar'an, adapun secara syariat, apa yang dimaksud dengan haji? Qasdul ka'bati lin nusuki al-ati. Yaitu menuju ke Ka'bah, Baitullah, dengan maksud untuk beribadah. Dengan maksud untuk beribadah. Nanti kita jelaskan katanya ya. Jadi yang dimaksud dengan haji itu menuju ke Baitullah dengan maksud untuk ibadah. Wa huwa minasyara'il qadimati. Dan ini haji adalah bagian dari syariat Nabi terdahulu. Jadi selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelumnya itu berhaji. Waruwiya, dan diriwayatkan katanya anna Adam alaihi salam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Adam alaihi salam hajja, beliau itu berhaji berapa kali Bu? Arba'ina hijjatan. Beliau berhaji itu 40 kali. Kanjeng Nabi Adam itu. Minal Hindi. Jadi beliau berhaji itu berangkatnya itu dari India, Bapak Ibu. Dari India, minal Hindi. Bagaimana caranya? Apakah naik unta? Pesawat tangtos belum ada, gitu ya. Di sini dijelaskan minal Hindi masyian, jalan kaki, Pak Bu. Jalan kaki minal Hindi ilal Makkah. Dari India ke Mekah jalan kaki. Nah, jadi teka bayang memang fisiknya Kanjeng Nabi Adam itu kuatnya seperti apa. Namun orang diwajibkan jalan kaki, wah geus bedog gitu ya kalau jalan kaki. Nah, beliau 40 kali. Dan di riwayat ini dikatakan wa anna Jibril qala lahu, dan sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam, innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal bait sab'ata alafis sanatin. Ketahuilah katanya sesungguhnya para malaikat itu mereka telah bertawaf mengelilingi Ka'bah itu sebelum kamu wahai Nabi Adam sab'ata alafis sanatin. Itu selama 7.000 tahun. Satacan Kanjeng Nabi Adam haji, malaikat terus ngulilingan eta Ka'bah selama 7.000 tahun. Malah saur Ibnu Ishaq, qala Ibnu Ishaq, lam yab'atsillahu nabiyyan ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalamu illa hajja. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi setelah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, melainkan pasti mereka tuh berhaji. Jadi syariat haji ini syariat Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi nanti rinciannya berbeda tata caranya. Tapi intinya menuju ke Ka'bah untuk ibadah itu semua sudah jadi praktek hajinya nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang menerangkan juga katanya walladzi saraha bihi ghairu annahu ma min nabiyyin illa hajja khilafan, tapi berbeda liman istasna bagi orang yang mengecualikan katanya
Karena yang selain nabi yang tidak berhaji itu ada Nabi Hud dan Nabi Soleh kata yang tidak sempat berhaji. Wassalatu adapun salat itu afdolu minhu. Tetap salat mah lebih afdol ketimbang haji. Khilafan berbeda dengan pendapat lil qadi Imam Qadi al Husain katanya ini al qadi itu. Nah, kapan mulai diwajibkan haji bagi kaum muslimin? Kalau saum itu tahun kedua setelah hijrahnya Nabi. Nah, kalau haji kapan? Di sini disebutkan wa furidha fis sanati sadisati 'alal asah. Dan difardukan ini haji pada tahun ke-6 setelah hijriah. Setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu 6 tahun baru difardukan, diwajibkan. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu, wa hajja sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati wa ba'daha. Dan Kanjeng Nabi itu berhaji baik sebelum kenabian, maksudnya sebelum jadi nabi, dan juga setelahnya. Jadi Nabi itu sebelum jadi Nabi sudah berhaji, artinya tadi mengunjungi Ka'bah untuk beribadah, dan apalagi setelahnya jelas wa ba'daha. Dan khusus sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi disebutkan di sini wa qablal hijrati hijajan la yudra adaduha. Dan sebelum Kanjeng Nabi hijrah, beliau berhaji beberapa kali tapi tidak diketahui jumlahnya mah. Nah 2, nah 3, yang pasti tidak 1 kali. Hijajan ya. Beberapa kali hajinya teh ya. La yudra adaduha, tidak diketahui bilangannya berapa kali nama. Adapun wa ba'daha, setelah hijrah Kanjeng Nabi, setelah anjeunna hijrah ke Madinah, hijjatul wada'i la ghairu. Kanjeng Nabi berhaji dengan haji wada hungkul, teu aya selain itu. Janten saatos Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah mah beliau cuma berhaji 1 kali. Dan itu pun haji wada, haji terakhir wajib perpisahan. Ya. Dan ada riwayat wa warada, dan riwayat diriwayatkan man hajja hadzal baita kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Ayat di hadis Al-Bukhari nomor 1521 dan Muslim nomor 1350. Saur Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, man hajja, barang siapa yang berhaji hadzal baita, ke Baitullah, ke rumah ininya eta ke Ka'bah, maka ganjaran teh sauna teh kharaja min dzunubihi, maka dia keluar dari dosa-dosanya kayaumi, seperti hari waladathu ummuhu, hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hartosna bersih siga bayi nu baru dilahirkan Bapak Ibu. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah itu, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya bersih seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, di sini dijelaskan berbeda pendapat ulama. Lamun lihat zahir hadisna sauna teh, semua dosa itu dihapuskan. Dosa besar, dosa kecil, dosa kepada Allah dan dosa kepada anak Adam semua dihapuskan. Kalau lihat zahir hadis nama, gitu ya. Tapi ternyata ulama tidak begitu mengambil fatwanya. Ya. Para ulama berpendapat di sini katanya, zahiru kalamihim yukhalifu, tapi pendapat para ulama itu berbeda dengan zahir hadis nate ya. Wal awwalu awfaqu bi dhawahiris sunnah. Satu pendapat itu setuju dengan zahir hadis tadi. Semua bersih we ciga bayi gitu ya, dihapuskan dosa-dosana. Wasani, tapi yang kedua awfaqu bil qawaidi, itu setuju dengan aturan qawaid.
hukum-hukum. Jadi kalau kepada Allah ya dosanya diampuni, tapi kalau kepada sesama manusia, kalau tidak dimaafkan oleh manusia yang bersangkutan atau diridhokan, maka tetap tidak hapus dosa-dosanya. Apalagi hutangnya gitu ya. Ya, kalau ke haji hutang beres ya enggak, kalau tidak dibayar mah tidak lunas gitu ya. Nah, yang kuat yang mana? Yang kuat tentu yang kedua. Summa ra'aitu ba'dal muhaqqiqina naqala al-ijma' alaih. Jadi para ulama sudah menjatuhkan ijma' atas pendapat yang kedua. Wa bihi yandafi'ul ifta'u al-madhkuru tamassukan bidzawahiri. Maka tertolaklah fatwa yang menuju kepada zahir hadisnya, ya, tidak setuju dengan zahir hadisnya. Maknanya kalau yang berhaji tentu dapat ampunan dari Allah untuk dosa yang berkaitan dengan Allah. Tapi dengan hak-hak adami tetap harus dibereskan dengan sesama manusia, baik itu dimaafkan atau diminta keridhoannya. Nah, itu tadi haji. Bagaimana dengan umroh? Wal umrati, adapun maknanya umroh, kalau tadi haji itu qasdu, itu menuju ya, bermaksud menuju ke suatu tempat. Kalau umroh mah wahia lughatan, secara bahasa maknanya adalah ziyaratu makanin amirin, mengunjungi tempat yang ramai. Mengunjungi tempat yang ramai secara bahasa. Jadi kalau orang misalkan aya tempat nu rame Bu, misalkan ka Kiarapak misalkan ya, wabi nuju umroh ya ka Kiarapak. Lamun secara bahasa ziyaratu makanin amirin, mengunjungi tempat anu rame. Aya Sumarekon, abi bade ziarah bade umroh ka Sumarekon. Secara bahasa betul. Ziyaratu makanin amirin. Tetapi secara syariat, di mana kalau bahasa itu nggak ada ganjaran ya, tapi kalau syariat disinilah yang ada ganjarannya, gitunya. Apa yang dimaksud dengan umroh? Qasdul Ka'bati lin nusuk. Sami dengan haji tadi, menuju ke Baitullah untuk beribadah. Itu disebut dengan umroh. Oke. Bagaimana hukumnya Bapak Ibu haji dan umroh? Nah, kita harus tahu syariat ini ada hukumnya. Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu ya. Tentu nggak akan mungkin makruh haram ya. Di sini jelaskan yajibani. Nah, dua nanate wajib. Naon? Ai al haji wal umroh, haji dan umroh itu wajib dua-duanya. Wala yughni anhal hajj, dan tidak mencukupi atas umroh dengan haji hungkul. Misal saya mah cukup haji karena di prosesi haji itu umroh kecakup. Wa ini istamala alaiha, meskipun prosesi haji ini mencukupi umroh, tapi tetap tidak cukup dengan haji hungkul, maka umroh gugur enggak. Harus haji dan umroh. Kenapa ada orang berpendapat seperti itu? Haji nu wajib mah umroh mah terkedah. Karena ada hadis wa khabaru. Ada khobar, ada hadis katanya, su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil umrati awajibatun hi. Kanjeng Nabi ditaros tentang umroh, apakah wajib umroh itu? Qala, Kanjeng Nabi menjawab, la. Cek Nabi henteu wajib. Berdasarkan hadis ieu makana aya menyebutkan teu wajib umroh mah cekap haji. Tapi disepakati ini hadis dhaifun ittifaqan. Ini secara ittifaq, secara sepakat para ulama mengatakan hadisnya dhaif, tidak bisa dianggap atau dipakai sebagai hujjah. Jadi karena lemah maka tidak bisa dianggap sebagai dalil untuk tidak mewajibkan umroh. Jadi yang kuat tetap umroh itu wajib. Wa in sahahahu at-Tirmidzi, meskipun sahih Imam Tirmidzi mah sahih hadis teh, tapi ittifaq ulama tidak sahih.
Bagi siapa haji dan umroh itu wajib? Nah, di sini dijelaskan ala kulli muslimin mukallafin, yaitu wajib haji dan umroh itu atas semua atau setiap muslim. Setiap muslim. Atas muslimin berarti muslimat lebat gitu ya. Atas setiap muslim yang kategorinya mukallafin. Yaitu yang disebut mukallaf itu dijelaskan di sini balighin aqilin. Sudah balik dan berakal. Balik dan berakal. Ada tambahan Bapak Ibu? Hurrin, orang merdeka Bapak Ibu. Jadi kalau di zaman dulu ada hamba sahaya, manusia yang diperjualbelikan, maka bagi mereka itu tidak wajib haji dan umrah. Tapi bagi orang yang merdeka, merekalah yang wajib untuk haji dan umrah. Nah, ala kulli muslimin mukallafin, yaitu wajib atas setiap muslim yang mukallaf ay balighin aqilin hurrin, yaitu yang balik dan berakal dan merdeka. Fala yajibani, maka tidak wajib keduanya ala sobiyin, atas anak kecil, wa majnunin, atas orang gila, wala ala raqiqin, juga tidak wajib atas hamba sahaya. Fanusuku ghairil mukallafi wa man fihi riqqun yaqa'u naflan la fardon. Maka ibadahnya orang yang tidak mukallaf, orang yang hamba sahaya, maka jatuhnya itu buat mereka mah sunnah. Sunnah, bukan wajib. Ya, jadi bagi anak kecil itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Apakah itu syaratnya saja? Muslimin, mukallafin, hurrin. Ternyata ada syarat yang terakhir. Mustati'in lil haji. Jadi dia mampu untuk berhaji. Ada keterangan mampu. Jadi kalau kami pernah jadi petugas haji atau pemeriksa kesehatan haji, ada istilahnya istitoah. Ada kemampuan ya, ada ini orang mampu gitu ya, mampu. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu, mustati'in lil haji, dia berkemampuan untuk haji. Wujudna kumaha atau gambaranna kumaha? Biwujdaniz zadi, dengan dia ada punya bekal, dua bekalnya. Dengan adanya dua bekal, zahaban wa iyaban. Bekal yang berangkatna jeung bekal yang pulangna. Jadi jangan sampai bekal teh berangkat unggul, pulang teu aya, teu tiasa. Kedah aya dua bekalna ya, dua wujud bekalnya eta untuk berangkat maupun untuk pulang. Malah di sini dijelaskan wa ujrati khafirin, lamun urang mawa supir kudu aya yang ongkos supirna nya, ongkosna lah intinya mah ya, ai mujirin. Ya manu ma'ahu, yang dengan supirnya urang teh aman di jalan teh. Kemudian ada warahilati aw samaniha in kana bainahu wa baina makatamar, atau kalau jaraknya jauh aya kendaraan, aya ongkos kangge kendaraan, aya bekalna. Nah, di sini dijelaskan atau kurang dari itu jaraknya tapi tidak bisa berjalan, repot pokoknya ada ongkos di jalanan, itu intinya ya, ada ongkos dan bekal tadi. Ma'a, bersamaan. Nah, di sini kita punya bekal berangkat, kita punya bekal untuk pulang, kita punya ongkos di perjalanan. Tapi harus ada ma'ana nafaqati man yajibu alaihi nafaqatuhu wa kiswatu ila ruju. Bersamaan dia punya nafkah atas orang-orang yang jadi tanggungannya. Jadi tidak cukup dia punya bekal untuk haji dirinya sendiri tapi tidak menafkahi keluarga yang ditinggalkannya. Harus memberi nafkah dan pakaian, di sini disebutkan wa kiswatuhu.
punya bekal, punya pakaian juga untuk keluarga yang ditinggalkannya atau orang-orang yang jadi tanggungannya sampai kapan? Ila ruju'i, sampai dia balik lagi. Sampai dia balik lagi. Jadi kalau kita berhaji 40 hari, Bapak Ibu, berarti 40 hari dia punya nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi syaratnya ketat, Bu. Haji itu nggak cuma punya uang sudah beres, tidak seperti itu. Ya. Ditambah lagi katanya, wa yustaratu aidon lil wujubi, dan juga disyaratkan ya atas kewajibannya ini, apalagi kita punya bekal, ongkos bolak-balik ada, nafkah juga sudah. Tapi masih ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Amnut tariqi 'alan nafsi wal mali. Aman di jalanan yang tidak membahayakan jiwa dan harta anak. Aman di jalanan yang tidak membahayakan harta dan jiwanya. Walau min rasodiyin, meskipun wa in qalla ma ya'khudhu, meskipun dari bahaya orang yang cekurang mah naon begal di jalan gitu ya. Yang begal ini paling kalau ngambil cuma sedikit, meskipun seperti itu tetap syaratnya harus aman katanya. Harus aman. Menurut hadis ini, menurut kitab ini seperti itu. Wa ghalabatus salamati li raqibil bahri, dan asumsi selamat secara umum bagi orang anu bepergian lewat laut, kapal laut. Jadi lamun saur BMKG teh ombaknya tenang, satu perjalanan bakal tenang secara umum, maka boleh berangkat. Fa in golaba al halaku, tapi kalau ternyata ada perkiraan secara umum bakal picilakaan misalkan ya, bakal binasa, lihayajanil amwaji fi ba'dil ahwal, dengan ombak yang besar pada suatu keadaan bakal ada ombak yang besar. Au atanapi, antara kemungkinan celaka dengan selamat di laut sama 50-50 Pak misalkan. Awis tawaya, antara keduanya, antara cilaka dengan selamat di perjalanan di laut 50-50, lam yajib, maka itu wajib itu haji. Jadi syaratnya ketat. Aman di jalannya yang tidak membahayakan harta dan jiwanya, meskipun yang ngambil harta sedikit tetap harus aman heula. Itu syarat. Atau kalau di laut harus benar-benar aman ombak nanti. Kalau diasumsikan bakal cilaka nggak boleh. Kalau diasumsikan itu 50-50 juga tidak wajib untuk berangkat. Bal yahrumu, malah haram kalau memaksakan berangkat. Sedangkan ada prediksi bakal bahaya. Nah, seperti ayeuna mungkin ya. Kalau kata pemerintah teh ini Iran sama Israel nuju rame bakal nyasar ke Saudi. Nyasarnya itu lebih dari 50% misalkan, jangan, tidak wajib. Tapi kalau masih aman, misalkan potensi ancaman di bawah 50%, masih boleh berangkat haji. Tapi untuk perempuan ada tambahan katanya Bapak Ibu. Wa syurita lil wujubi 'alal mar'ati ma'a ma dzukira. Dan disyaratkan ya untuk perempuan mah ya tambahan selain yang tadi syarat itu. Jadi lebih ketat lagi perempuan mah. An yakhruja ma'aha, agar dia itu keluar itu berhaji itu bersama siapa? Mahromun. Ada mahromnya. Atau zaujun. Siapa zaujun Ibu? Suaminya. Jadi suami itu bukan mahrom, Bu. Suami itu bukan mahrom ya. Mahromun, atau ada suaminya, zaujun, au niswatun siqatun walau imaan, atau perempuan kepercayaan meskipun itu hamba sahaya perempuan nanti. Jadi harus ada mahram, au zaujun, au niswatun siqatun walau imaan. Wa dzalika li hurmati safariha wahda, karena itu perempuan mah kan tidak boleh bepergian sendirian. Wa in qasura, meskipun perjalanannya pendek. Au atanapi,
kanat fi qafilatin azimatin, atanapi perempuan tadi bersama rombongan yang besar yang aman, maka boleh ya. Nah, walaha bila wujubin an takhruja ma'amra'atin thiqatin li ada'i fardul Islam. Tapi boleh keluarnya bersama perempuan yang thiqah teh kalau menunaikan haji yang fardu. Haji yang fardu, haji pertama boleh. Tapi kalau haji sunnah mah saurna harus dengan mahram. Haji yang sunnah tos haji kaduana katiluna kaopat eta mah kedah dengan mahramna. Sebenarnya walaisa laha al-khuruju li tatawuin. Haji anu sunnah mah tidak boleh dengan perempuan yang dipercaya, tidak boleh, tapi harus dengan mahram. Meskipun perempuan yang dipercaya nanti walau ma'ani suatin kasiratin, perempuannya banyak, wa in qassaru safaru, meskipun perjalanannya pendek, au kanat syauha, atau meskipun perempuan ini tidak mengundang fitnah, misalkan rupanya itu tidak cantik, itu kan mau jadi fitnah, tetap tidak boleh perempuan itu berangkat haji tanpa mahramnya kalau untuk yang sunnah gitu ya. Tapi kalau yang untuk haji yang fardu maka boleh dengan perempuan yang dipercaya atau rombongan yang besar tadi ya. Nah ini mungkin pelaksanaan haji beda dengan sholat, Bu. Sholat itu afdolnya disegerakan. Bayar zakat, apapun disegerakan. Tapi kewajiban haji itu katanya marrotan wahidatan fil umri bitarohin la alal fauri. Kewajiban haji dan umroh ini cuma sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, bitarohin, bisa diengkekeun, bisa ditunda. La alal faur, tidak harus buru-buru, tidak harus segera, bisa ditunda. Itu katanya bedanya haji sama umroh ya. Tapi tentu bersegera lebih bagus. Karena kalau dia punya kesempatan berhaji, dia tunda di kemudian hari, tetapi maut menjemput, maka dia punya hutang haji. Karena sudah ada kemampuan haji belum berangkat, keburu meninggal, dia punya hutang haji. Tapi kalau kita misalkan Bapak Ibu tidak ada kondisi di mana kita bisa berhaji, maka kalau kita meninggal ya tidak ada hutang haji. Jadi kalau kata guru kami, haji itu tidak harus kita ngumpulin uang, tidak harus. Tapi kalau kita tiba-tiba ada dalam kondisi uangnya ada, fisik mampu, maka jatuhlah kewajiban haji pada kita. Tapi kalau sampai usia sepuh, uang nggak ada, jangan tong broding buat haji, misalkan ya, untuk kehidupan pun susah, maka tidak ada kewajiban haji atasnya. Nah, di mana seseorang sudah ada kewajiban haji, maka jatuhlah atau dia dibebankan kewajiban haji. Tapi boleh diengkekeun oleh dia. Tapi kalau sampai nanti akhirnya beliau tidak berhaji juga, maka dapatlah hutang haji, harus dibayar oleh ahli warisnya atau siapa yang bisa menghajikannya ya. Nah, ini mungkin terakhir Bapak Ibu, namanya ibadah tidak akan sah kalau tidak terpenuhi rukunnya. Arkanuhu, dan rukun-rukun haji disebutkan sittatun. Berapa sittatun Ibu? Ada 6. Nah, saya singkat saja. Pertama, ahaduha ihramun bihi, yaitu berihram. Ai biniyati dukhulin fihi, dengan niat masuk mulai ihram, dengan baca niatnya di sini nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, kemudian labbaik Allahumma labbaik. Bagaimana hukumnya mengucapkan, melafadzkan? Nah, di sini wala yajibu talaffuzu biha wa talbiyatun, dan tidak wajib melafadzkan itu, tidak wajib. Tetapi bal yusannani, tapi yang keduanya itu sunnah, yaitu talaffuz niat dan talbiyah. Talaffuz niatnya apa? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik sampai selesai. Itu yang pertama.
Jadi yang pertama rukunnya ihram, yang kedua apa Bapak Ibu? Wasaniha wukufun bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Wasalisuha tawafu ifadatin. Tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itu mengelilingi Ka'bah selama berapa kali? Sab'at, ya, 7 kali, 7 kali putaran. Dengan posisi pundak kiri kita itu dekat dengan Ka'bahnya, pundak kanan kita di luarnya, gitu. Muternya gitu ya. Nah, kita lanjut saja. Warabi'uha, dan yang keempatnya sa'yun bainas safa wal marwati sab'an, yaitu sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali. Mulai dari Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa 2 kali, terus bolak-balik terakhirnya di Marwah terakhirnya. Yang kelima adalah tahallul, disebutnya di sini izalatu sya'rin minar ra'si. Yaitu memotong atau menghilangkan rambut di kepala ya dengan cara digundulan au taksirin atau dipotong. Litawaqufit tahallul, ya, untuk menyatakan tahallulnya ya, tahallul tadi. Kita mulai berihram mengharamkan sesuatu yang asalnya halal, motong rambut, potong kuku asalnya halal, tapi ketika berihram haram. Berhubungan dengan suami istri asalnya halal, berihram haram. Tapi begitu sudah tahallul, yang haram tadi halal lagi. Gimana caranya tahallul? Tadi memotong rambut. Sebanyak apa? Wa aqallu ma yujzi'u salasu sya'aratin, dan minimalnya yang diperbolehkan atau yang diterima, minimal yang kaci gitu ya, sah yang diterima itu minimal 3 helai rambut, 3 helai rambut potong itu. Bagaimana kalau digundulan? Fata'amimuhu sallallahu alaihi wasallam li bayanil afdal. Nabi mah dibotakan sadayana untuk memperlihatkan ini keafdolan ieu, utamina teh kieu nya. Karena aya nu nyatakeun berbeda dengan yang berpendapat bahwa dibatakan teh wajib ya, wujubat ta'mim. Berbeda dengan orang yang atau pendapat ulama yang mengambil bahwa ini jadinya tuh wajib dibotakan teh, padahal Nabi nyontohan teh afdolna ieu teh, afdolna dibotakan. Ai perempuan kumaha Bu, udah dibotakan? Bahayanya. Di dia disebutkan wa taksirul mar'ati aula min halqiha. Adapun memotong saja bagi perempuan itu lebih utama ketimbang digundulan gitu ya. Jadi bahaya kalau perempuan digundulan banyak di lenangan. Adapun yang keenam wasadisuha tartibun, tartib baina mu'zami arkanihi, di antara rukun-rukunnya tartib ya, tartib. Kalau umroh kumaha Bapak Ibu? Kalau umroh mah wa ghairu wuqufin minal arkani sitati arkanul umrati ya. Adapun umroh mah semua rukunnya yang tadi 1 sampai 6 kecuali wukuf. Ihram kalau haji, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Kalau umroh, ihram langsung tawaf, langsung sa'i, tahallul, tartibun ya. Itu Bapak Ibu ya. Segitu mungkin untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan kita membahas haji dan umroh, Allah perkenankan kita bisa berhaji dan umroh, Allah permudahkan jalannya, Allah mampukan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga silakan saya kembalikan ke moderator.